Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasih Tuhan. Mari saat malam hari ini kita siapkan hati kita untuk datang di hadirat Tuhan, untuk masuk dalam altar Tuhan yang kudus. Kita mau membawa korban syukur kita di atas mezbahnya Tuhan. Biarlah kiranya menjadi dupa yang harum, menjadi korban bakaran yang indah di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita sembah Dia. Haleluya. Yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya
waktu Kau selalu memimpinku. Setiap saat Kau berjalan bersamaku, takkan pernah Kau meninggalkanku sendiri. Kau Allahku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Ku mencintaimu, ku mengasihimu. Haleluya. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu, hadiratmu itu yang ku perlu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan melimpah atasku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di hidupku. Shakaralapa shekata karalabo shekara, shikaralapa yaralaba, shekata karalama yaralama shekarapa pa 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 pa. Takaralapa shekataralaba yaralaba shekaralaba ya. Shekaralaba yaralaba takaralaba shekata karapa pa 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 pa. Shakara takarala mashikarala takarala papala batakarala shakarala matakarala mashikarala bashakarala bashakarala papa 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 shakarala bashakarala bashakara takara papa 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 papa. Terima kasih, terima kasih. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sama-sama katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
Kami mau Tuhan terus menikmati kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau terus berbicara atas kami Tuhan. Mengajari kami atas kami Tuhan. Kami mau Tuhan dengar-dengaran akan firman-Mu. Penuhi kami lebih lagi Tuhan. Kami siap untuk firman-Mu. Kami sambut Tuhan dengan hati, dengan tanah yang subur. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Haleluya. Bagaimana keadaan saudara malam ini? Saya berdoa supaya saudara dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sehat. Saudara, saya ingin hari ini kita bersama-sama merenungkan lanjutan daripada serial Live by Faith atau hidup oleh iman. Pak, kenapa Pak Bapak ngajar supaya kita hidup oleh iman? Sebab saya pengen jemaat itu menikmati semua fasilitas yang sorga punya selama dia ada di muka bumi. Sehingga nggak perlu struggle dalam hidup ini. Nah, saya pengen kita membaca mendasari pokok pembicaraan kita dari Roma pasal pertama ayat 16-17. Ibu Flora akan baca. Roma 1 ayat 16 dan 17. Ya. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ya. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, sekarang saya mau garis bawahi, orang benar akan hidup oleh iman. Bukan orang benar akan hidup oleh uang. Walaupun kalau belanja nggak bisa pakai iman. Belanja harus pakai uang. Tetapi untuk saudara hidup, saudara perlu iman. Ya. Coba chat ya, coba chat. Coba chat. Orang benar akan hidup oleh iman. Oke? Jadi apa artinya, Pak? Artinya orang yang benar atau orang yang dibenarkan oleh darah Yesus, saudara dan saya ini hidup bukan dengan penglihatan mata jasmani, saudara. Tapi saudara harus hidup oleh iman. Nah, sekarang saya pengen masuk lebih dalam. Alkitab menulis ayat yang ke-16 ya, ayat yang ke-16. Roma 1 ayat 16 dikatakan begini. Sebab aku punya keyakinan yang kokoh. Jadi ini sandarannya, punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Jadi orang yang hidup di dalam iman punya keyakinan yang kokoh. Terhadap apa, Pak? Terhadap firman Tuhan. Jadi orang yang hidupnya oleh iman adalah orang yang punya keyakinan kokoh terhadap apa yang firman Tuhan katakan, lebih jauh lebih daripada fakta yang nampak dan kelihatan. Kenapa, Pak? Karena firman Tuhan itu atau Injil itu adalah kekuatan Allah. Wow. Bayangkan, mana ada lawan yang bisa melawan Tuhan. Mana ada yang berani melawan Tuhan. Mana ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Saudara, kalau ada di pihak Tuhan, maka dalam Roma pasal yang 8, jikalau Tuhan ada di pihak kita, coba Ibu Flora baca Roma 8 ayat 31. Betapa pentingnya saudara tuh harus ada di pihak Tuhan. Roma 8 ayat 31, keyakinan iman.
Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, kalau orang Ambon bilang sing ada lawan. Jadi kalau orang Alkitab tulis jikalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Bahkan ayat itu dibilang, ayat berikutnya 32. Ayat 32, Ia yang tidak menyayangkannya anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Ini Dia? jaminan firman Tuhan yang Anda harus pegang kokoh. Alkitab berkata bahwa kalau Bapa yang sudah tidak menyayangkan, Allah yang tidak menyayangkan Putra yang tunggal, Yesus Kristus, Putra tunggalnya saja diberikan kepada saudara. Ini kalau saya membaca firman Tuhan, saya akan menaruh kepercayaan yang kokoh. Karena Rasul Paulus berkata, aku meyakini ini karena Injil itu kekuatan Allah, maka aku percaya dengan kokoh. Kalau Tuhan berkata, kalau Allah kita berkata, kalau anaknya dia sendiri dia serahkan, mana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu yang baik kepada kita bersama dengan Dia. Jadi saudara mesti punya keyakinan bahwa Tuhan pasti ada di pihakmu selama saudara memegang teguh janji firman Tuhan. Nah, sering apa sih Pak yang sering menggoyahkan kita? Apa sih Pak yang sering menggoyahkan kita? Karena saudara sering melihat keadaan yang ada di luar dan saudara lebih percaya itu daripada apa yang Tuhan janjikan. Nah sekarang, apa saja Pak yang Tuhan katakan? Mana ada yang bisa melawan? Mana ada keadaan Rasul Paulus meyakini ini, bahwa ketika dia bisa berpihak ada bersama dengan Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Bahkan kesukaran, kesulitan pun tidak ada yang dapat memisahkan. Ibu Flora bisa membaca ayat berikutnya, ayat 33, ayat 34. Roma pasal 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Menjadi pembela kita. Nah, sekarang perhatikan, langsung. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang bisa? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, terus? Atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat yang 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. So that's why. Jadi gini, sekarang Rasul Paulus di ayat yang ke-35 dan 36, dia berkata, dia punya satu experience, kesaksian hidup, dan itu yang dibagikan kepada kita hari ini. Dia berkata, ada penindasan tidak bisa merubah cinta Tuhan kepada kita. Amen. Dan juga tidak bisa mengubah keyakinanmu kepada Tuhan. Saudara tidak boleh karena ada penindasan kalau keyakinan kita kepada Tuhan menjadi undur. Berapa banyak orang yang karena lingkungannya tidak ada, lingkungannya tidak ada orang Kristen, lalu dia takut menyatakan diri siapa Kristus, siapa Yesus. Dan dia tidak berani menyatakan bahwa dia adalah Kristen. Saudara, mari kita belajar hidup ini. Saya pengen supaya saudara, baik itu penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau kekurangan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Saudara, itu semua yang ada di sekitar tidak akan dapat memisahkan kasih Kristus dari kita. Jadi pegangan kita sangat-sangat teguh. Nah,
Sekarang kita kembali. Pak, bagaimana caranya supaya Tuhan terus ada di pihak kita? Supaya saudara sing ada lawan. Gak ada lawan. Kesesakan, kekurangan, ketelanjangan, penindasan tidak akan pernah bisa menggagalkan kita keyakini, percaya kepada Tuhan. Sekarang ini keyakinan pemazmur di dalam Mazmur 71. Dia berkata begini. Saking yakinnya, saking percayanya kepada Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Di bumi yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan kianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Dia berkata, sekalipun dagingnya hilang, dia tetap percaya kekuatan satu-satunya adalah Tuhan. Saya pengen lagu ini saudara resapi. Selama ada Tuhan, ada di pihakmu, gak ada kesesakan yang bisa memisahkan kamu. Gak ada yang bisa memisahkan, gak ada yang bisa membatalkan janji Tuhan dalam hidupmu. Coba nyanyikan lagu ini sebagai lagu doamu kepada Tuhan. Sekali Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi kalau saudara ada di pihak Tuhan, atau kalau Tuhan ada bersama dengan saudara di pihak saudara, tidak ada yang dapat mengalahkan saudara. Nah Pak, pertanyaannya, bagaimana supaya Tuhan ada di dalam pihak kita? Tadi ayat yang tadi, Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16-17 dengan jelas. Sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil itu kekuatan Allah yang pasti bakal menyelamatkan. Dia garansi itu. Dia menyelamatkan
setiap orang yang percaya. Kalau saudara percaya kepada firman-Nya, firman itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kekuatan Allah yang dia akan menyelamatkan pertama-tama orang Yahudi karena dia yang pertama kali menerima firman. Setelah itu orang Yunani. Dan saudara bisa berkata setelah itu adalah saudara. Tulis namamu, Mas. Setelah itu adalah Wiryo Hadi. Setelah itu Ibu Flora, gitu ya. Amin. Setelah itu saudara tulis masing-masing namamu. Jadi Tuhan menggaransi. Nah, jadi kalau begitu Pak, bagaimana supaya Tuhan berpihak kepada kita? Ya saudara, percayai firman-Nya. Nah, firman yang kadang-kadang berkata, ada jemaat yang berkata, bagaimana saya bisa tahu Pak, ini adalah pegangan. Ya semua yang tertulis di dalam Alkitab saudara bisa pegang. Janji Tuhan saudara bisa pegang. Dan kepada orang yang berpegang dan percaya kepada firman-Nya, Tuhan berkata begini, ayat yang berikutnya, ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman menuju kepada iman. Memimpin kepada iman. Nah saya pengen kita, Pak kenapa sih kalau kenapa kok kita harus percaya pada firman Tuhan? Dan menurut saya ini yang paling mudah. Saya pengen supaya saudara kalau baca firman, jangan terlalu banyak dicerna. Jangan terlalu banyak dipikirin. Jangan perlu, saudara seperti anak kecil yang menerima suapan dari orang tuanya, maka kalau dia makan, dia akan bertumbuh. Demikian juga firman. Coba saudara baca, saudara renungkan, saudara terima, saudara praktekkan, saudara percayai, dan saudara lakukan. Maka Tuhan akan menyelamatkan. Ini Tuhan yang katakan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman kepada iman. Dan Injil itulah yang menyelamatkan saudara. Nah, Pak, kenapa Bapak selalu mengajarkan kita tuh mempercayai firman-Nya? Nah, ini ayatnya. Mazmur 138 ayat yang kedua bagian B. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya tidak terlalu jelas ya. Tapi bahasa Inggrisnya ditulis, for thou hast magnified thy word above all thy name. Coba perhatikan. Tuhan telah meninggikan firman-Nya di atas namanya. Berarti kalau saudara mempercayai firman Tuhan, maka itu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Jadi, Pak, kalau situasinya lagi ada di ambang kesulitan, tidak akan, janji Tuhan tidak bisa terbatas dengan kesesakan, kesulitan, penindasan, dan sebagainya. Krisis, pandemi, situasi ekonomi, situasi politik, tragedi, firman Tuhan tetap berlaku karena dia udah menggaransi bahwa dia meninggikan firman-Nya, berjanji atas firman-Nya, melebihi namanya. Nama Yesus saja berkuasa, firman-Nya jauh lebih berkuasa. Nah, hari ini saya mau address satu kebenaran yang seringkali saya datang ke jemaat, saya mendoakan jemaat, jemaat yang bertanya konseling. Saudara yang pengen bertanya tentang kasus-kasus yang kau alami, saudara boleh chat ya, supaya saya bisa bahas pada mesbah berikutnya. Saudara bisa tanya, ya, nanti admin akan mencatatnya dan kemudian kita akan bahas pada mesbah berikutnya. Nah hari ini karena saya mendapatkan banyak pertanyaan atau saya melayani dan banyak yang mengalami kebimbangan, ya, kebimbangan. Lalu saya mulai menjelaskan. Nah, kalau saudara bisnis, saudara bekerja atau sebagai profesional, saudara memulai sesuatu, ya. Saya pengen baik itu dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan maupun dalam bisnis. Kita membaca, saya mau address satu ayat ini bersama-sama. Kita baca Bilangan pasal 23 ayat 23.
Bilangan 23 ayat 23. Bilangan 23 ayat 23. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tendangan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Sebab, nih ya, sometimes saudara bisnis, ya, saudara bisnis atau bekerja, ingat pesan ini dari Tuhan. Jangan percaya omongan orang atau situasi yang mengatakan, oh ini kamu lagi ditenung, kamu lagi dimantra, kamu ada kuasa gelap, lagi datang. Ini dengerin ya. Saya pengen saudara lebih percaya kepada perkataan Tuhan daripada keadaan dan omongan orang lain. Kalau saudara mendengarkan omongan lain, berarti Anda tidak beriman. Pak, kalau saya beriman artinya saudara mendengarkan firman Tuhan dan mempercayai tadi yang saya bahas di awal. Kalau saudara berkata, itu bisnismu lagi ditenung sama orang. Bisnismu lagi disantet sama orang. Saudara mesti ngerti ayat ini. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub. Yakub itu saudara. Keturunan Israel. Saudara Israel rohani. Ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Yakub sama Israel sama. Keturunan Israel rohani adalah saudara. Kenapa tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub dan keturunannya? Kenapa tidak ada tenungan yang mempan terhadap Israel? Karena ini alasannya. Karena di dalam dirimu ada roh yang lebih besar daripada semua tenungan itu. Di mana Pak ayatnya? Coba silakan. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Oke. Sorry. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Wow. Barang siapa tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Saudara sudah punya Yesus, anak itu maksudnya Yesus. Kamu memiliki hidup. Sekarang 1 Yohanes 4 ayat 4 maksud saya, bukan 14. 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anak. Kamu berasal dari Allah. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mungkin sudah bertanya, Pak, kenapa kok saya harus meyakini, kenapa saya tidak boleh khawatir, gundah gulana terhadap perkataan, oh tempat ini rumahmu kayaknya disantet deh. Rumahmu kayaknya ditenung deh. Ya, saudara lalu gundah gulana, lalu takut. Itu artinya saudara tidak beriman. Kalau saudara beriman, saudara lebih mempercayai firman Tuhan ini. Bahwa roh yang ada dalam dirimu jauh lebih besar daripada semua roh yang ada dalam dunia ini. Roh tenungan, roh mantra, bahkan bilangan 23 ya. Ayat 23 tadi berkata bahwa tidak ada mantra yang mempan. Wow. Tidak ada tenungan yang mempan. Saudara, ini kalau caranya saya berpikir, saya berdoa supaya saudara bisa belajar. Caranya saya berpikir, kalau ada orang, ini pasti Bapak dikerjain orang, pasti Bapak diguna-guna, pasti Bapak akan disantet, Bapak disantet orang. Ini caranya saya. Saya langsung lawan perkataan itu dengan firman. Itu caranya Anda beriman. Beriman artinya saudara mempercayai firman Tuhan lebih daripada perkataan orang lain. Lebih daripada keadaan situasi. Memang keadaannya lagi turun. Wah, jangan-jangan disantet. Benar juga nih. Saudara tetap berkata, mau penindasan, mau penurunan, mau tragedi, mau apa yang terjadi, firman Tuhan tetap bisa Anda andalkan.
Dan saya berdoa supaya saudara mempercayai janji itu. Jadi kalau ada orang berkata, ini ayatnya, tidak ada mantra yang mempan, tidak ada tenungan. Saudara berkata begitu, tidak ada. Bisnisku tetap diberkati Tuhan. Kalau lagi penurunan, saudara mesti belajar bahwa kita perlu bergantung kepada Tuhan. Supaya apa? Sometimes memang begitu, Tuhan tuh senang. Kita tuh lalu Tuhan pengen suka kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, saya pengen cerita ya. Supaya saudara, saya sering mendoakan, dan kalau saya mendoakan baik itu bisnis, baik itu mendoakan rumah, selalu saya usir semua roh jahat yang ada di dalam rumah. Saudara bisa kerjakan, karena saudara juga anak Allah. Saudara juga anak Tuhan. Saudara bisa lakukan yang sama seperti yang saya lakukan. Saudara doakan, tengking semua roh jahat. Singkirkan dari rumahmu. Singkirkan dari tempat usahamu. Dan minta supaya para malaikat Tuhan berjaga-jaga. Justru sebaliknya, saudara, apa yang diyakini oleh orang dunia, saudara tidak boleh ikutan mereka. Justru saudara harus hidup di atas. Saya kasih contoh ya. Pada waktu saya masih muda, saya menikah dengan Ibu Flora. Maka perusahaan di mana saya bekerja memerintahkan saya, Wiryo, kamu cari rumah yang kamu senang. Lalu nanti perusahaan yang bayar. Dengan senang hati ya. Saya cari rumah yang saya senang, Ibu Flora senang. Lalu keliling, ketika saya temu rumahnya, saya masuk di kantor pemasaran. Terus kemudian kantor pemasaran berkata begini, Pak, kalau Bapak mau kita bangunin di tempat ini, jadi ada di satu blok gitu. Dia nggak bangun blok itu. Dia menunggu hanya gara-gara ada pohon besar di pojok yang pohon itu katanya angker. Lalu kemudian setiap kali ada orang mau memotongnya, maka orang itu jatuh sakit dan besoknya ada yang meninggal. Sehingga developer itu tidak berani membangun karena harus memotong pohon itu. Akhirnya dia menawarkan itu kepada saya. Dan saya pikir kebetulan ya. Saya tanya, apa yang diberikan kepada saya kalau saya mau rumah di situ? Dia pertama, kalau Bapak mau saya bangunin rumah situ, Bapak boleh memilih model, jenis, desain sendiri. Wah, bebas saya, nggak bareng-bareng. Itu sebabnya rumah saya berbeda dengan samping kanan, samping kiri. Kenapa? Emang saya minta desainnya berbeda. 2, Bapak dapat diskon 10%, yang lain tidak ada. Yang ketiga, Bapak dapat PPN free, jadi dapat 20% diskon. Saya bilang sama Bu Flora, wah puji Tuhan, gara-gara orang percaya di situ ada setan, kita dapat diskon 20%. Kita bisa dapat kayu yang lebih bagus dari standar, lalu desain juga lebih bagus. Milih biasanya tingginya cuma 3 meter, saya minta 3,5 meter. Mereka mau, kenapa? Kalau mereka butuh, saya mau tinggal di situ. Kalau saya mau tinggal di situ, maka saudara, tugasnya saya adalah mengusir semua roh jahat yang ada di situ. Dan saya bilang, siap, saya bangunin di tempat itu, dan saya yang akan nungguin orang negor itu, motong itu pohon. Lalu kemudian tukang potongnya datang dan saya yang bertanggung jawab. Saudara, penting sekali ya, saudara punya iman. Lalu saya usir semua roh jahat yang ada di tempat itu, lalu saya tuangi minyak dan ditegor, dipotong. Dan setelah dipotong ya ambruk. Setelah ambruk ya nggak ada apa-apa. Karena roh yang ada padamu lebih besar. Makanya kalau ada rumah disantet, ada rumah santet, rumah banyak setan, selama didiskon 50% beli. Justru perkataan-perkataan dunia itu sometimes justru membuat berkat bagi saudara secara khusus. Oleh karena itu, saudara jangan pernah takut kalau saudara mengalami perkataan-perkataan atau mendapatkan omongan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan perkataan apa yang dipercaya oleh dunia itu menguntungkan bagi kita.
Anak-anak Tuhan, saya dengar banyak sekali ada orang yang beli gedung, bangunan, hanya karena banyak santetnya, lalu kemudian diusir santet itu dan kemudian dimasukin dengan harga yang relatif murah. Memang kadang-kadang Tuhan itu membuat gara-gara, ya, membuat semua situasi mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dan saya berdoa, saya banyak mendoakan keluarga-keluarga di rumah. Dan saya berdoa hari ini, kalau ada saudara yang mendengar kebenaran ini, tapi saudara ngalami takut, ngalami gentar, di tempat saudara mungkin khawatir, sekarang pegang janji Tuhan. Injil adalah kekuatan Allah. Kalau aku pegang janji Tuhan, aku hidup dari iman kepada iman. Artinya aku mempercayai Tuhan, mempercayai firman-Nya lebih daripada keadaan. Dan saya berdoa dan saya percaya ini yang ingin saya doakan buat saudara. Nanti Bu Flora akan berdoa untuk yang sakit, ya, berdoa untuk semua. Tapi saya mau berdoa untuk saudara yang sedang mengalami kebimbangan, ya, kesulitan, saudara yang takut, saudara yang bimbang karena perkataan orang lain. Ada orang yang berkata, nanti saya ingin berdoa bagian ini. Ada orang yang berkata, ini kenapa kok kamu sakit-sakitan? Sakit-sakitan, mungkin disantet. Saudara, mungkin ditenung. Sudahlah, hiduplah dengan iman. Supaya saudara nggak gundah gulana. Kalau Yesus saja diberikan, apa yang saudara minta, apa firman yang saudara pegang yang tidak akan diberikan kepada saudara? Selama saudara percaya, selama saudara beriman. Sebab orang benar hanya hidup oleh iman. Dan saya berdoa, nyanyikan lagu ini, lalu kemudian kita akan berdoa untuk setiap pokok-pokok doa yang saya mau berdoa supaya Tuhan menolong saudara. Bisnis yang saudara sedang kerjakan, baik itu rumah, mungkin saudara yang merasa ragu dan saudara sepertinya nggak ada pertolongan. Hari ini percaya janji firman-Nya. Jangan lihat keadaan, lihat Tuhan. Jangan percaya kepada perkataan orang lain. Ada mantra, ada tenungan. No, saudara percaya janji Tuhan tidak akan mempan karena roh yang ada padamu jauh lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Saudara yang merasa ada gangguan dari kuasa gelap, atau saudara diomongin orang, angkat tanganmu. Mungkin saudara ada yang sakit karena perkataan kamu ditenung, kamu disana, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Saya mau berdoa hari ini dan saya minta supaya saudara percaya seperti apa yang firman Tuhan katakan. Percayalah sesuai dengan firman-Nya, bahwa roh yang ada padamu jauh lebih besar dari semua tenungan mantra roh yang ada dalam dunia ini. Demi nama Yesus, setiap orang-orang yang mengangkat tangannya Tuhan, aku minta supaya Engkau menjamah mereka. Dan aku berdoa supaya Tuhan mereka meyakini janji firman-Mu. Dan aku mengikat setiap roh, mantra, tenungan, roh jahat, panah api si jahat yang coba dilontarkan atas mereka dalam hidup mereka. Kami batalkan, kami hancurkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bebaskan mereka dan berilah mereka mengalami jamahan-Mu. Mereka mengalami tuntunan dan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Ya Tuhan.
Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa buat pokok doa yang dimasukkan Tuhan. Malam hari ini kami berdoa, kami bersyukur bersama-sama. Engkau mengingatkan dan meneguhkan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan menerima apa-apa. Tapi ketika kami memutuskan untuk kami percaya kepadamu, biarlah kami mengikutimu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi, sehingga kami menjadi pribadi yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Tetapi dengan teguh kami berpegang terus dalam percaya kepadamu. Malam ini Kau mengingatkan, karena itu aku berdoa ketika kami menaikkan pokok-pokok doa ini, biarlah kami menaikkannya dengan sehati Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami minta dengan sehati oleh bilur-bilur Yesus. Setiap orang yang sakit pasca operasi, kami berdoa Engkau menjamah dan menyembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Yang sedang terbaring di rumah sakit, Kau berdoa oleh bilur-bilur Yesus. Kami sembuh dalam nama Yesus. Kami sembuh Tuhan. Kami berdoa Engkau menjamah Tuhan. Engkau menjamah Bati, Engkau menjamah Tuhan Sandra, Engkau menjamah Rita Tuhan, Engkau menjamah Pak Andri, Engkau menjamah Tuhan. Engkau menjamah semua anak-anak kami dalam keadaan sakit Tuhan. Sungguh kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat orang-orang yang sedang terbaring di rumah sakit. Engkau juga menjamah dan menyembuhkan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau menjamah dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa anak-anak-Mu yang punya pergumulan dalam usaha dan pekerjaannya. Kau berikan pekerjaan yang terbaik. Kami berdoa, kami belajar tidak mengeluh tentang apa yang kami kerjakan, tapi kami berdoa biar kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah setiap apa yang sedang dikerjakan, sehingga setiap orang akan berkata, sungguh Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mulia. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sambil angkat tanganmu, katakan, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu dan bisnismu, dan tidak ada kuasa gelap apapun bisa menjamah hidupmu, sebab roh yang ada dalam hidupmu jauh lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini. Dan biarlah berkat Allah Bapa, berkat Tuhan Yesus, berkat Allah Roh Kudus tercurah dalam hidupmu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa di Mesbah Doa berikutnya. God bless you.